Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulik kasus yang sedang viral ini. Dan saya sendiri sudah merangkumnya dari berbagai sumber. Kasus tentang cemburu buta berakhir petaka. Tanggal 13 Mei kemarin warga Bekasi dibuat geger setelah ditemukannya mayat di tebing sungai Cikeas, Jati Sampurna, Bekasi. Proses evakuasi pun berjalan cukup dramatis karena mayat berada di dalam tebing sungai dengan kedalaman sekitar 3 meter. Perlahan tabir identitas mayat itu pun mulai terungkap. Setelah tanggal 29 ada laporan dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai adiknya telah kehilangan seorang kakaknya yang tak pulang dari tanggal 26 April. Pihak keluarga sudah mencari ke teman-temannya, namun tak ada rimbanya. Akhirnya keluarga pun melaporkan kepada polisi. Awal dari kasus ini adalah ketika neneng atau si pelaku, yaitu istri dari suami yang punya hubungan dengan korban, melihat chat di WA suaminya dengan si korban. Setelah membaca pesan di HP suaminya, timbullah rasa cemburu yang kemudian membuat neneng gelap mata dan melakukan pembunuhan berencana itu. Ternyata tanggal 26 April, Dini atau si korban sempat pamit kepada adiknya jika dirinya tak pulang ke rumah karena hendak berbuka puasa. Ternyata tanggal 26 April, Dini atau korban pamit kepada adiknya jika dirinya tak pulang ke rumah karena hendak berbuka puasa. Dik, bilangin ke bapak ya, Teteh hari ini gak pulang, Teteh mau buka bersama, kata Dini kepada adiknya itu. Setelah janjian dengan gebetannya lewat WA dan rencananya buka bersama di kawasan Taman Mini, singkat cerita setelah sampai di tempat lokasi, Dini kaget karena yang datang kok bukan gebetannya. Disitulah neneng si pelaku cuma bilang kalau dia adalah keponakan dari gebetan Dini. Neneng meyakinkan Dini dan akhirnya neneng mengajak Dini ke kawasan perumahan Cibubur. Setelah neneng mengajak Dini di kawasan Cibubur dan sudah menemukan lokasi yang dikiranya cukup sepi dan aman, neneng akhirnya memukul Dini dengan linggis yang dibawanya. Dan setelah Dini terjatuh tapi masih tak bernafas, kemudian neneng menusukkan gunting rumput ke leher Dini. Ternyata usut punya usut, saat neneng WA Dini itu ternyata neneng sudah mempersiapkan peralatan seperti linggis, kunci Inggris, bahkan sampai gunting rumput untuk menghabisi Dini. Sebenarnya si Dini ini tahu kalau gebetannya itu sudah memiliki istri dan memiliki 3 orang anak. Namun mungkin karena sepekerjaan dan sering ketemu, jadi hubungan asmara Dini dan suami neneng terjadi. Neneng juga sebenarnya sudah pernah memperingati Dini untuk tidak mengganggu suaminya. Tapi Dini tetap berhubungan dengan suami neneng sang pelaku. Setelah Dini sudah tak bernafas, neneng yang memang sudah merencanakan pembunuhan ini lantas menggantikan pakaian ke jasad Dini supaya tak ada kesan jika Dini meninggal dibunuh. Namun ada pepatah bilang, sepandai-pandainya kita menutupi bangkai pasti akan tercium juga. Singkat cerita, setelah jasad korban ditemukan dan dicocokkan, ternyata benar jika mayat yang ditemukan adalah Dini Nurdiani. Polisi lantas memburu orang terdekat yang punya hubungan khusus dengan Dini. Dan disitulah polisi langsung mendatangi rumah dari suami neneng untuk dimintai keterangannya. Dan tak perlu waktu lama polisi akhirnya dapat mengetahui siapa pelaku pembunuh Dini. Walaupun neneng sempat berdalih, neneng tak bisa berkelit lagi setelah bukti menuju kepada dirinya. Setelah neneng ditetapkan sebagai tersangka,
Para wartawan sempat bertanya kepada Neneng apakah Neneng menyesal melakukan perbuatan seperti itu. Dan yang membuat kita semua heran dengan jawaban Neneng yaitu jawabannya kalau Neneng ini tak pernah menyesal dan bahkan dia merasa puas. Karena dia sudah telah berhasil melampiaskan dendam dan sakit hatinya. Sedikit pesan dari Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Kombes Zulpan, bahwa tidak dibenarkan melakukan pembunuhan dengan latar belakang apapun, apakah itu sakit hati, dendam, dan sebagainya. Dan mari kita berkaca dari kasus cinta segitiga maut ini. Pak Zulpan menghimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui pasangannya berselingkuh. Masyarakat diimbau tidak melakukan perbuatan yang justru melawan hukum dalam penyelesaian kasus perselingkuhan. Jika ada pertanyaan apakah kaitan perselingkuhan bisa dilaporkan, jawabannya bisa apabila ada laporan dari istri dan orang yang berselingkuh, ujar Pak Zulpan. Akan tetapi dalam kasus ini Neneng tidak melaporkan soal perselingkuhan suami dengan korban ke pihak berwajib. Neneng justru mengambil jalan pintas menghabisi nyawa dini selingkuhan suaminya yang tentunya tidak dapat dibenarkan. Dan itulah sedikit kabar tentang kasus yang sedang viral ini. Semoga kita semua dihindarkan dari kasus-kasus seperti ini. Dan untuk korban, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.